Dalam rangka mencari pendanaan untuk membiayai investasinya, perusahaan seringkali menjual sahamnya ke publik. Hal ini menyebabkan sahamnya menjadi beredar di masyarakat dan dapat diperjualbelikan. Nah, seiring berjalannya waktu, saham-saham yang telah beredar di masyarakat tersebut dibeli kembali oleh perusahaan. Saham yang dibeli kembali inilah disebut saham treasury. Alasan perusahaan membeli saham yang beredar adalah, pertama, perusahaan akan menggunakan saham treasury-nya untuk mengakuisisi perusahaan lain. Mekanismenya adalah, perusahaan akan menukar saham tersebut dengan saham perusahaan yang akan diakuisisi. Selanjutnya yang kedua adalah, dengan membeli saham yang beredar, perusahaan dapat menghindari pengambil alihan yang merugikan dari pihak pesaing. Kemudian, yang ketiga, saham treasury tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan karyawan kompensasi dalam bentuk opsi saham. Nah, yang keempat, untuk memberikan sinyal ke pasar bahwa harga saham perusahaan saat ini berada pada valuasi yang wajar bila dibandingkan dengan kinerjanya dan prospek perusahaan di masa depan. Yang terakhir, untuk meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Dengan semakin sedikitnya saham yang beredar, apabila laba konstan atau meningkat, EPS akan semakin besar. Dalam akuntansi, ada dua metode untuk mencatat transaksi saham treasury, yaitu metode biaya atau cost method dan metode nilai nominal atau par method. Pada video ini, saya akan membahas akuntansi untuk saham treasury dengan metode biaya saja. Dengan metode biaya, saat perusahaan membeli kembali sahamnya, maka akun saham treasury didebit sebesar biaya pembelian. Harga pada saat IPO maupun harga nominalnya diabaikan. Nah, perhatikan data ekuitas pemilik dari PT XYZ berikut ini pada awal Januari 2021. Saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 telah beredar di masyarakat sebanyak 100.000 lembar. Nilai totalnya adalah 1 miliar. Karena pada saat penjualan saham biasa harganya di atas nilai nominal, maka ada agio saham sebesar 500 juta. Kemudian, laba ditahan sebesar 3 miliar. Jadi, total ekuitasnya adalah sebesar 4,5 miliar. Nah, pada tanggal 1 April 2021, PT XYZ memutuskan membeli 10.000 lembar sahamnya sendiri yang beredar dengan harga 200 juta. Entry atas transaksi tersebut adalah saham treasury didebit sebesar 200 juta dan kas dikredit sebesar 200 juta. Perhatikan, pada entry tersebut, nilai nominal saham biasa maupun nilainya pada saat IPO diabaikan. Saham treasury dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan saat membelinya. Pada tanggal 19 April 2021, PT XYZ menjual 2.000 lembar saham treasury yang dibeli pada tanggal 1 April 2021 sebelumnya pada harga yang sama dengan harga belinya, yaitu 20.000 per lembar. Entry atas transaksi ini seperti biasa, yaitu kas didebit sebesar 40 juta dan saham treasury dikredit sebesar 40 juta. Pada tanggal 5 Mei 2021, PT XYZ menerima Rp60 juta atas penjualan 2.000 lembar saham treasury-nya yang dibeli dengan harga Rp20.000 per lembar pada 1 April 2021. Ini artinya harga penjualan di atas biaya yang dikeluarkan untuk membeli saham treasury dengan selisih sebesar Rp10.000 per lembar sahamnya. Karena saham yang dijual sebanyak 2.000 lembar, maka muncul agio saham treasury sebesar 20 juta. 20 juta ini didapat dengan mengalihkan 2.000 lembar saham dikali selisih harga jual dengan harga belinya, yaitu sebesar 10.000. Entry atas transaksi tersebut adalah kas didebit sebesar 60 juta dan saham treasury dikredit sebesar 40 juta, kemudian agio atas saham treasury dikredit sebesar 20 juta. Ketika saham treasury dijual di bawah harga belinya, entry jurnalnya bergantung pada saldo akun agio saham treasury. Bila saldo agio saham treasury adalah 0, maka selisih harga beli dengan harga jualnya didebit ke akun laba ditahan. Bila nilai saldo agio saham treasury tersedia, maka selisih harga beli dengan harga jualnya didebit ke akun agio saham treasury. Dan bila saldo agio saham treasury tersedia, namun nilainya di bawah selisih harga beli dengan harga jual saham treasury, maka sisa saldo yang tak tertampung di agio saham treasury didebit ke laba ditahan. Pada tanggal 10 Juni 2021, PT XYZ menjual 3.000 lembar saham treasury-nya pada harga Rp10.000 per lembarnya. Entry atas transaksi tersebut adalah kas didebit sebesar 30 juta, agio saham treasury didebit sebesar 20 juta, laba ditahan didebit sebesar 10 juta, dan saham treasury dikredit sebesar 60 juta. Perhatikan, karena saldo agio saham treasury yang tersedia hanya sebesar 20 juta, maka selisih 10 juta yang tak tertampung di agio saham treasury didebit dari akun laba ditahan.
Agio saham treasury sebesar 20 juta berasal dari transaksi pada tanggal 5 Mei 2021 sebelumnya, di mana saham treasury dijual pada harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham treasury bisa saja dihentikan oleh perusahaan. Ini artinya, perusahaan tidak akan menjual saham treasury yang dimilikinya. Dalam kasus penghentian saham treasury, maka seluruh akun yang terkait dengan saham treasury tersebut dibatalkan. Jadi, akun dengan saldo debit seperti saham treasury dikredit, dan akun dengan saldo kredit seperti saham biasa dan agio saham biasa didebit. Saat ini, saham treasury yang dimiliki PT XYZ setelah sebelumnya dijual sebanyak 7.000 lembar, hanya tersisa sebanyak 3.000 lembar. Nah, pada tanggal 10 Juni 2021, PT XYZ memutuskan untuk menghentikan 3.000 lembar saham treasury-nya yang tersisa tersebut. Entry atas transaksi tersebut adalah saham biasa didebit sebesar 30 juta, agio saham biasa didebit sebesar 15 juta, laba ditahan didebit sebesar 15 juta, dan saham treasury dikredit sebesar 60 juta. Saham treasury yang dihentikan adalah sebanyak 3.000 lembar, atau sebanyak 3% dari keseluruhan saham PT XYZ yang beredar. Atas hal tersebut, nilai saham biasa dan agio saham biasa yang perlu didebit adalah sebesar 3% dari nilai saham biasa dan agio saham biasa PT XYZ. Silakan cek neraca awal tahun PT XYZ untuk mengetahui nilai saham biasa dan nilai agio saham biasanya. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas saham treasury. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.